mamanya Aisar lagi. Intinya di sini kuat ya, anak laki-lakiku gitulah intinya. Jauhlah dari fitnah dan musibah. Kamu jalan je dalam dunia ni. Biarlah sabar cakap-cakap. Biarlah sabar fitnah-fitnah. Biar ada scam-scam. Biar. Tak akan stop. Si Anggun tuh. Tak akan stop. Satu konten 1 tahun kamu bagi 50 juta, hanya itu kamu main. Kalau kamu anak jantan, kamu betul menolong saya. Pusing satu negeri daerah Indonesia. Berkenaan Aisyah dan bapa Aisyah pun saya tidak faham. Bapa Aisyah ni kata saya ada rancangan yang tidak baik bersama Budi Salim yang tidak bersalah. Sebelum saya ambil tindakan, turunkan ya. Ngeri. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas tentang ya ayahnya Aisar yang spek up. Kemarin kita udah nonton dimana Aisar itu sampai sedih gitu, ribut sama Anggun ya. Katanya sih difitnah segala macem. Ya sebenarnya Anggun membuat statement tersebut karena ada emang salah satu komentar yang menyinggung dia ya. Udah dibantuin malah nggak tahu terima kasih ya, seperti itulah inti dari komentar tersebut. Akhirnya Anggun membongkar aib nih. BTW kalian bisa nonton ini aja ya. Nah, kita bakal lihat keributan apa nih antara ayahnya Aisar sama papa ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena apa? Kalian nggak klik tombol subscribe karena biar kalian tidak ketinggalan info yang menarik nih setiap harinya. Karena drama nggak pernah habis, gosip nggak pernah mati. Kita mulai videonya sekarang juga. Tapi sebelum itu nonton video ini dulu. Halo teman-teman ya, di sini kita punya produk yang bagus banget buat kalian gunakan, dan ini adalah paket komplitnya, yaitu ada dari Scarlett yang dimana ini udah 50 SPF melindungin kulit kalian dari sinar matahari. Dan Scarlett juga ternyata menyediakan parfum yang menarik banget. Ini parfumnya banyak banget yang udah extract parfum yang bisa tahan lebih dari 8 jam aroma, jadi nggak perlu mahal. Kalian pakai Scarlett pun udah enak wanginya. Langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa check outnya di deskripsi agar kalian dapat diskon. Kita mulai video kasus ini. Let's go! Oke, ini statement dari ayahnya Aisar ya, bapaknya Aisar. Anakku Aisar, kamu jalan je dalam dunia ni. Biarlah sabar cakap-cakap. Biarlah sabar fitnah-fitnah. Biar ada scam-scam. Biar. Tak akan stop. Si Anggun tuh. Tak akan stop. Berapa kali saya ajar kamu? Sabaran. Kalau betul-betul kerana Allah, kamu tak akan stop. Kamu betul-betul kalau kerana orang-orang miskin sana, you tak akan stop insya-Allah. Dan saya yakin Allah akan buang kecintaan kamu dalam hati mereka. Jangan stop. Jangan takut. Tawakkal Allah. Allah sama kamu. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Jangan berhenti. Jangan tinggal doa. Jangan tinggal istighfar. Jangan. Kamu teruskan. Biar je. Jalankan. Allah with you insyaAllah. Kita with you all. Kita sama semua. Di mana-mana kita insyaAllah sama kamu. Doa kita untuk kamu in person. Ibu, keluarga semua. Adik-beradik kamu Aisar dan Aris. Selalu kata mana Aisar. Ya Allah tolong Aisar. Allah tak akan lepaskan. Selalu ngedoain ya. Teruskan you punya kerja. Jangan stop. Jangan kiri kanan, terus fokus punya work. Yakin saya, Allah tak akan lupa kamu. Jaga anakku. InsyaAllah kita akan jumpa soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ini statementnya nggak diberikan lewat telepon tapi lewat video ya. Mungkin biar tahu gitu ya, netizen mungkin yang ngasih tahu gitu. Kalau di belakangnya Aisar itu ada sosok keluarganya yang selalu mendoakannya di sini. Intinya sih dari video ini, Aisar tuh kayak harus sabar, itu semua kan ujian. Jangan pernah berhentilah membuat kebaikan gitu kan. Karena ya baru-baru ini emang ada statement yang dimana itu semua hanya konten. Dulu juga sempat viral kan, Aisar nih dulu pernah bagi-bagi motor ya. Terus ada salah satu konten kreator ya yang bilang itu hanya settingan. Bagi-baginya 10, ternyata yang dibagi cuma 2. Nah, itu pernah tuh. Pasti kalau yang pengikut Aisar nih pasti tahu lah. Ini pernah viral banget kok. Lanjut kita lihat komentarnya. Ya Allah, lindungilah Aisar. Kuatkanlah Aisar dari cobaan ini. Amin ya. Semoga terus berbuat kebaikan. Saya sangat mendukung dalam hal itu. Next. Oke, di sini kita bisa lihat di sini di komen Aisar, ya Allah Baba Aisar nangis ya. Cukup unik ya. Sampai dikomentarin guys. Ini ada mamanya Aisar lagi. Intinya di sini kuat ya, anak laki-lakiku gitulah intinya. Jauhlah dari fitnah dan musibah. Ya
Kita lihat komentar dari netizen ini karena agak unik gitu ya. Supportnya itu di sosial media. Semoga Baba dan keluarga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Untuk Aisar kali, semoga ya boy. Udah gak ada FT-nya di akun Baba. Oh, udah dihapus ya, udah di take down ya. Oke, ya karena ini bisa jadi menimbulkan hujatan baru guys. Kayak mempertanyakan, hah? Ini keluarga gimana sih? Beri support aja di kontenin gitu. Ini bisa jadi serangan hater sih ya. Buzzer mungkin. Kayak seakan-akan ini dikit-dikit konten nih kan. Ini ada lagi nih pesan Baba nih. Ini kayaknya lagi live ya. Nih, saya lihat nih dekat social media, Willy Salim sudah geng-geng sama nama apa? Sama itu yang orang Malaysia tuh. Oh, Papa. Ya, sama geng-geng sama sekali. Kita tahu, kita fahami. Ini all business, tahu tak business? Fahami. Yes. So sekarang ni simple, very simple. Kalau tak ada ujian, biarlah orang cakap apa-apa tentang Aisar. Banyak kali saya call dia tak jawab. Biarlah Muhammad sudah fitnah. Semua nabi-nabi fitnah. Kalau tak fitnah, tak jadi. Kalau Muhammad tak fitnahkan, kita tak akan suka Muhammad. Tapi sabaran dia fahaman, dia profesional, kita fahami. You bagi Aisar sabar, biarlah dia fitnah. Aisar jalan aja, jangan tengok belakang. Ini sorry ya, saya kan nggak fasih banget bahasanya Malaysia ya. Tapi yang saya tangkap si Papa ini kayak membuat fitnah ke Aisar gitu. Ya karena di situ tadi ada sebutan fitnah Nabi Muhammad ya. Ya ini sebuah ujian sih sebenarnya buat Aisar ya. Oke. Berarti Baba nggak kenal si daun salam itu. Ini si aki-aki mau nuntut Baba Aisar gara-gara FT ini. Padahal Baba Aisar nggak sebut nama dan nggak ada jelek-jelekin nama si Aki. Cuma ngomong kalau ada orang Malaysia yang deket sama WS karena bisnis. Baba Aisar ngomong kalau Nabi Muhammad pun banyak yang fitnah pada masa hidup dulu. Tapi kok si Aki merasa tersindir? Baba kan nggak ngomong si Aki yang fitnah Aisar. Ya nggak ngomong sih, saya aja yang nggak fasih bahasa Malaysia paham ya. Oke, kita lihat statement dari Papa. Kalau saya buat, boleh jatuh selama-lamanya kamu akan miskin. Ingat, pesanan miskin. Saya jangan bodohkan orang-orang miskin. Jangan menghina orang-orang miskin. Jangan karena kamu bagi 10 juta, 20 juta, 30 juta hanya satu konten 1 tahun kamu bagi 50 juta, hanya itu kamu main. 30 juta hanya itu kamu main. Kalau kamu anak jantan, kamu betul menolong saya. Pusing satu negeri daerah Indonesia, maupun Indonesia TikTok yang naik, maupun di Malaysia. Jangan kamu sombong ke negara orang kamu pergi. Amaran saya yang kali terakhir, kalau kamu sombong Indonesia, saya tidak benarkan kamu masuk. Ini kalau saya cakap ini sendiri harus rasa siapa dia. Ya, ini saya secara keras saya memberitahu jangan sombong kepada ibu-ibu. Kamu hanya jangan wayang suara kamu kepada ibu-ibu, tetapi dalam masa yang sama kamu menipu konten-konten untuk memberi produk-produk kepada mereka. Hanya menggimikkan 10 juta, 5 juta, 30 juta, 20 juta konten-konten yang bodoh. Itu hentikan. Niat kamu penjagaan itu, niat kamu penjagaan kamu mau menolong orang-orang susah, Allah akan gandakan rezeki kamu dan pahala kamu. Ingat, saya bukan seorang ahli penjaga produk. Saya hanya ahli seorang yang menolong orang-orang susah. Tidak perlu jadilah macam Salim, Willy Salim. Dia jual produk, tapi produknya dia balikkan balik 50% kepada orang-orang miskin. Itu baru betul jujur. Cakap handphone bagi handphone, cakap uang bagi uang. Di rumahnya setiap pagi ada orang memberi beras, gula, rezeki. Itulah manusia mencari rezeki. Saya amarankan kepada siapa saja mau dari Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia, jangan kamu menggunakan konten-konten kamu, konten anjing seperti kepentingan diri sendiri. Itu dari Papa. Ayo ibu-ibu, kita doakan orang yang jahat dan khianat itu, yang dengki itu, yang gila konten itu, kepentingan diri sendiri itu, kita minta dia ubah, takut kepada Allah. Yang satu, jangan keegoan percakapan kamu di Indonesia. Oke, ini emang nggak menyebutkan nama, tapi saya tahu arahnya karena ada salah satu statement yang bilang di sini Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, ada singgungan juga TikTokers. Arahnya ini sih sepertinya ke Aisar guys ya. Jangan
membodohkan orang miskin dengan konten-konten berbagi. Dan dia cuma berbagi 20-30 juta terus dia jualan produk, kan itu balik lagi ya. Contohnya apa? Mungkin Aisar kan dulu pernah live ya. Live jualan kan itu cukup ramai banget dan cepet banget ludesnya ya. Di sini statementnya agak mengerikan, bahkan Papa di sini menyebutkannya sombong dan menipu. Gimana nih tanggapan netizen? Jangan sekali-kali menjadi haiwan diri kamu, kerana kamu tahu periuk nasib mereka itu dan anak-anak mereka makan atau tidak. Yang kamu kata itu makcik-makcik ibu-ibu itu yang dalam saya punya ruangan sama bapak-bapak adik-adik, ya kamu tahu rumah mereka makan atau tidak. Kenapa kamu harus cakap begini sedangkan kamu ada makan? Ingat, satu hari tertutup makan kamu, mereka akan bagi sama kamu sepinggan nasi. Jangan rasa yang miskin ini Allah tidak boleh membangunkan mereka menjadi seorang yang kaya. Kita tengok contoh sebagai anak muda, ya, berapa banyak yang sayang ibu, yang gendong ibu pergi ke umrah, dukung ibu pergi ke umrah, sayang ibu dapat pergi ke umrah, anak dapat bagi ibu pergi. Apa ini semua? Jangan ada hasrat, dengki dan khianat. Karena hasrat, dengki dan khianat akan menjadikan kamu seperti haiwan binatang yang paling jijik di dalam dunia ini. Karena kamu harus sedar Islam itu suruh bersedekah. Bila saya bersedekah, tidak menyokong saya pun tidak apa. Saya tidak suruh angkat, saya tidak suruh terima kasih kepada saya. Terima kasih itu kepada Allah. Ibu-ibu, saya cakap ini. Pesanan saya sekali lagi. Saya sembah kepada kaki ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan sekali-kali berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Allah. Sebab Allah lebih besar dan Maha Esa dan Maha Kuasa. Terima kasih. Cari kesian sama ibu-ibu. Kamu tidak tahu kamu ada duit di rumah yang sekelompok yang menghina ibu ini. Kamu ada duit boleh makankan anak-anak, bapak-bapak. Tapi ibu-ibu, terima kasih. Tapi ibu-ibu yang di luar ini yang tidak ada rezeki yang dapat dari saya, kenapa kamu harus? Jangan sekali-kali. Oke. Ini kayaknya lagi marah ya. Tapi saya tidak tahu arah singgungan ini ke siapa. Dan ya seperti biasa, cari aman, kita coba ke komentar aja buat berdiskusi. Hanya orang pintar yang ngerti Aisar bagi-bagi duit gak seberapa, tapi abis live dia dapat miliaran. Arahnya ke Aisar nih, kita satu pemikiran kan. Bener ya, berarti arahnya ke Aisar ya guys ya. Lagi marah banget nih kayaknya di live Papa ini ya. Yang punya acara si Papa, tapi seluruh mata tertuju ke Aisar. Seakan-akan yang punya acara. Pas host mengumumkan pembagian sembako pun tak digubris penonton. Ya mungkin penonton mikirnya sembako bisa dibeli ketemu idola Aisar, tak akan bisa 2 kali. Penontonnya kenapa Aisar turun malah ngikut, bukannya lanjut acara. Aisar kan yang disalahkan. Oke, mungkin miskomunikasi lah ya antara program ini, mungkin miskomunikasi. Karena kita tahu guys, untuk jejak digital Aisar di konten-kontennya ya, Aisar emang suka berbagi sih konten-kontennya. Nah ini, wow, duitnya banyak banget, ratusan juta. Oke, ini dikasih 500 ribuan mungkin, apa sejuta. Oke, tukang penjual pisang 200.000, oke. Apa 300 tadi? Tukang rongsok 1, 2, 3, 4, 5, 500.000. Tukang pisang, wow. Iya. Di sini jangan lihat nominal, tapi jujur ini sangat-sangat bagus. Saya suka konten-konten begini karena saya juga pengen melakukan itu ketika banyak duit ya. Keren-keren. Coba sekali lagi kita lihat konten-konten yang lain. Kalian makan ini beragam, beli apa udah amin. Semoga kalian makan, kalian kenyang, bisa menambahkan rezeki kalian. Rezeki untuk saya juga. Amin. Kaya buat sendiri, kaya buat bantu orang-orang. Keren sih.
Keren. Coba kita lihat komentarnya apakah positif atau tidak dari netizen tercinta kita di sini. Anggun, adakah buat begini? Langsung dibanding-bandingkan ya. Ini baru komentar awal nih. Janji nggak akan ninggalin Aisar sampai lihat Aisar menikah, punya anak, sampai punya cucu. Fans setia nih, ini jarang banget nih. Ada fans kayak gini tuh jarang banget. Oh, ini agak pedes nih dari komentar netizen. Ini aki-aki satu ngapain sih? Ini Sultan loh. Next, ini jatuhnya udah kayak pengancaman gak sih ke Baba? Oh, ini ya yang disebut pengancaman ke Baba ya. Oh, menarik nih. Ayah Aisar face apa ya? Oke. Berkenaan Aisyah dan Bapa Aisyah pun saya tidak faham. Bapa Aisyah ni kata saya ada rancangan yang tidak baik bersama Gili Salim yang tidak salah. Gili Salim pun jiwa manusia yang banyak bersedekah. Dan kepada Bapa Aisyah turun sebelum lanjut kes ini ke mahkamah, jangan tuduh berbukan-bukan ya. Kerana Bapa Aisyah harus tahu bagaimana saya baik dengan Aisyah, dan Aisyah juga pernah susah minta tolong dengan saya. Turunkan kerja-kerja untuk mendapatkan view dan bodoh. Turunkan. Sebelum saya ambil tindakan, turunkan ya. Sebab saya tidak pernah ada hasrat dengki kepada siapa. Hidup saya ini tolong orang susah. Saya bukan penjual produk. Penjual produk pun saya tidak pernah hina. Itu rezeki mereka. Kalau mereka membawa rezeki mereka dengan share kepada orang susah-susah, itu semua Allah akan berkah. Kalau mereka mementingkan dengan view, menggunakan apa dipublikkan mereka itu digunakan dengan dengan sedikit bagi bantuan itu, perlukan view-nya besar ataupun perlukan pujian produk-produk dia, itu lebih baik jangan buat kerja. Kalau Allah kata kamu laku, produk kamu itu tentu laku. Sama Aisyah tidak ada saya benci. Kenapa tidak jauh beza dia dengan saya? Dia ribuan kali jauh beza. Saya penyumbang, memberi rezeki kepada orang. Aisyah menjual barang-barang Aisyah. Tidak ada pernah hasrat dengki, dan saya juga menjalankan tugas. Kenapa? Saya dijemput Aisyah itu pun hari terakhir, posternya sudah keluar lama ya, semua. Yang hari terakhir itu saya kata, Aisyah ada di mana? Ada di Jakarta. Datang hari marah, masa hari function saya itu, masa hari untuk majlis saya itu. Saya kata, Aisyah kalau ada dekat datang, saya jemput. Tapi bila saya panggilnya, dia cakap nanti kenderaan tidak ada, kenderaan tidak ada. Tapi saya siap kenderaan itu. Tapi rupa-rupanya dia ada dengan grup-grup dia ramai itu, dia datang ya, seolah-olah orang nampak majlis itu majlis dia. Tidak ada apa, semuanya memang majlis yang saya juga, saya yang keluarkan, saya yang jemput. Dan tidak ada membayar pada Aisyah, tidak ada membayar pada Gili Salim, tidak ada membayar pada Ustaz Ebilu, tidak membayar sama Ustaz Jari Sulaiman, tidak membayar pada siapa saja, memanggil cara ikhlas, menolong kepada orang susah ya, supaya mereka itu dihormati lagi orang. Tapi tidak jangka ya, banyak fan-fan mereka itu menyatakan saya benci. Tidaklah, ini semua bukan lawan saya, ini semua bagi saya, ini semua ada di bawah telapak kaki saya. Tidak ada apa itu semua ya. Saya hanya Bentar, ini statement yang agak sangat-sangat mengerikan. Bukan lawannya Aisar, fans-fansnya, keluarga Aisar bukan lawannya ya. Sampai ada kalimat di bawah telapak kaki saya. Wow. Penyumbang kepada orang susah-susah. Saya mau juga semua yang kaya-kaya di dalam TikTokers itu yang bagi rose daripada orang bawah itu, sehinggalah kamu berjaya. Kamu ingat kepada orang susah itu ya, saya minta apakah kejayaan kamu ada. Saya juga tahu kesusahan Aisyah bagaimana ya, dia cuba berusaha. Dan saya minta pada Bapa Aisyah itu, saya bukan calon-calon orang. Kehebatan kamu setinggi manapun saya tidak gentar. Dan tarik kata-kata kamu itu balik ya. Saya tidak ada kena-mengena dengan Aisyah untuk membenci, memalukan ayat kamu sebagai bapa mengeluarkan perkataan ini. Saya tidak suka. Ya, harus kamu tahu bagaimana hati saya untuk menyayangi semua orang. Kamu jangan untuk view kamu, kehebatan kamu, kamu rasa kamu sebagai bapa tidak perlu glamour gitu ya. Tidak perlu kamu mengeluarkan ayat-ayat yang tidak mengenasabah. Ingat, kita ada Allah yang satu, Nabi Muhammad SAW. Jangan guna dengan kekelolahanmu itu dengan seganjil yang saya melihat dengan kata-kata yang... Maaf ya, saya potong guys, maaf banget nih, saya potong.
Emang sih ada beberapa video ya. Tadi emang nggak saya tampilin. Emang ada ayahnya Aisar, bapaknya Aisar itu nampilin sebuah ayat-ayat. Ini kan agak sensitif banget ya. Ayat-ayat yang dikait-kaitkan dengan mungkin fitnah ya. Nah intinya tetap kuat lah ya. Nah di situ bapaknya Aisar mengamalkan ayat-ayat suci tuh. Nah di sini si papa itu kayaknya nggak terima gitu statement-statement itu apa itu? Ya makin seru drama. Bagi saya munafik itu, ya, menjatuhkan Aisyah bersama saya dengan Willy Salim ingin menjatuhkan Aisyah itu tidak betul sama sekali. Harus kamu percakapan kamu harus takut kepada Allah yang satu. Saya bukan orang macam itu. Saya seorang businessman dan saya orang yang kecil sekali ya, orang yang kecil. Kamu mungkin orang besar Bapa Aisyah, tapi jangan. Aisyah dengan saya tidak ada apa-apa. Ya Aisyah, tolong bilang dekat Bapa turunkan VTT video yang tidak mengasabah sebelum saya turun ke mahkamah. Ya, hentikan. Saya sama Aisyah tidak ada apa-apa. Dan sama siapa yang menyumbang kepada orang susah-susah, saya suka untuk mengembangkan mereka lagi, untuk menjadikan mereka itu takut kepada Allah yang satu. Bagi rezeki kepada orang susah-susah yang di dalam TikTokers ini yang banyak ya. Kita tengok mereka ini cuba menyatakan saya benci pada Aisyah. Jangan, tak baik kita menuduh tanpa bukti ya. Tidak apa yang sebenarnya saya mau benci sama Aisyah. Kenapa? Kamu ingat saya baru buat majlis saya puluhan ribu, ratusan ribu lah di Malaysia saya buat. Sama ada rakyat Malaysia percayalah. Ya, tidak ada strat dengki saya kepada Aisyah, tidak ada kena-mana Aisyah bersama saya. Dia datang waktu dia susah, dia kata papa saya mau pergi ke Indonesia menolong, macam Anggun tolong dia juga. Dia kenal Anggun dulu, dia pergi sana untuk cari kejayaan. Diungkit lagi nih. Tanpa si Anggun, Aisar siapa sih buat mendapatkan kejayaan? Kejayaan itu mungkin lebih terarahnya kayak ketenaran lah ya di sosial media. Mungkin dulu ya lagi naik-naiknya itu emang namanya Anggun gitu kan. Anggun kan dulu ya gitulah, dia lagi naik bener. Dan lebih menarik lagi ada statement nih dari papa nih ya. Tapi ini kayaknya makin dilihat-lihat makin panas nih ya statement-statementnya. Dan buat ngurangin panas kita pakai parfum nih dari Scarlett. Kalian bisa beli aja, linknya ada di deskripsi ya. Nah makanya kayak gini nih ya. Kalau pengen hemat, tapi kalau nggak hemat mah gini-gini aja lah. Enak kok wanginya. Belinya di bawah. Lanjut kita dengerin. Aisyah dan mana penyokong-penyokong Aisyah itu Papa tidak gentar dengan mereka sebab tidak. Papa bekerja dengan Allah dan bekerja dengan orang-orang miskin untuk taatkan kepada Allah, takut kepada Allah, cinta pada Nabi Muhammad SAW dan takut pada ibu-ibu dari ayah saya. Mengharapkan sangat di sini antara Aisyah dengan Papa tidak ada apa-apa sekali. Ya, semua seperti anak saya ini. Teruskan perjuangan kamu. Jangan netizen-netizen luar cuba menganggap Papa menikam Aisyah itu tidak ada kemana. Aisyah mungkin raya haji ini dia datang juga di Kampung Melayu sebab tiap-tiap tahun pasti dia datangnya. Nah, jadi orang nampak saya bergaduh dengan Aisyah, tidak ada kena-mengena dengan Aisyah. Ya, saya boleh buat di mana saja. Kalau saya mengumpul orang tanpa orang lain pun saya boleh buat 1 juta orang kumpulan di mana saja untuk saya mau menerima majlis itu. Tidak saya minta uang sama siapapun. Ya, sudah tentu kalau boleh Aisyah mau bersama dengan Papa silakan, Willy Salim silakan, Ustaz Gary Sulaiman silakan, Ustaz David Liu silakan. Bila dengar antara Aisyah dengan Papa ini tidak ada tandingan sedikit dengan Papa, jauh beza sama Papa ya. Aisyah seorang penyaga, Papa seorang penerima. Papa bukan seorang jual produk dan Aisyah menjual produk, menjadi duta. Alhamdulillah Allah bagi itu, kita syukur kepada Allah yang satu. Hidup jangan takbur. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Permasalahannya dari acara tadi, terus untuk Aisar deh ya, dan fans-fansnya, Papa nggak takut nih buat ngelawan fans-fans Aisar gitu kan. Aisar sama Papa tuh hanya butiran debu lah ya. Intinya nggak ada tanding lah ya. Hal-hal kayak gini udah biasa buat Papa ya. Wah, yaudah
Ya, BTW kalau misalnya saya ada kesalahan informasi ataupun salah pendapat, karena kan saya mungkin kurangnya 100% update terus tentang Aisar, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan saya juga penasaran, kalian timnya mana nih? Timnya Papa dan Anggun atau siapa? Atau Aisar atau Bapak Aisar pun boleh. Saya penasaran di sini banyakkan timnya mana nih. Terus ya hati-hati komentarnya, jangan kasar-kasar lah. Saya juga bacanya nggak enak kalau kasar-kasar ya. Oke, saya undur dulu. Kalau ada salah ekspresi ataupun salah pengucapan, mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.